Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia mereka itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak-rangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat satu malam penuh. Dan beliau pula yang telah bersabda, wa man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah thumma idza tala'ati syamsu yusalli rak'ataini faka'an falahu ajru hajjatin aw umrah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk setelah salat subuh mengingat Allah Jalla wa Ala sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat syuruk 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, itu kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya telah kita simak seksama penjelasan dan uraian beliau tentang kewajiban mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in di dalam beragama. Beliau juga telah menerangkan kepada kita keasingan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan kepada kita bahwa mengikuti sunnah amat asing di masa beliau. Dan lalu bagaimana lagi jika beliau hidup di masa kita ini? Beliau juga telah menguraikan kepada kita bahayanya menyelisihi jalan mereka ulama salaf dalam memahami Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah menerangkan kepada kita lawan daripada sunnah, ya, dalam bahasa mereka para ulama salaf, yaitu bid'ah. Maka beliau pun mendefinisikan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan kenapa beliau juga telah menerangkan kepada kita kenapa kita harus memperingatkan masyarakat dari bahayanya bid'ah. Telah kita simak di sana beberapa, ya, alasan poin penting yang beliau sebutkan yang menerangkan kepada kita sebab dan kenapa kita harus menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat bahayanya bid'ah. Beliau juga telah menguraikan kepada kita ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama salaf dari mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama mazhab yang mencela bid'ah dan pelaku bid'ah.
ya. Dan pada pertemuan terakhir beliau menguraikan kepada kita sebuah hadis Nabi SAW yang sebagian orang gagal faham, sehingga dia mengambil kesimpulan dari hadis tersebut adanya bid'ah hasanah. Sebelumnya beliau telah menerangkan kepada kita bahwa seluruh bid'ah itu sesat menurut ayat Al-Quran dan hadis dan ucapan ulama salaf. Tidak ada satupun ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menyatakan bahwa ada bid'ah yang hasanah. Kemudian beliau pun membawakan kepada kita sebuah hadis yang sebagian orang gagal faham, sehingga memahami dari hadis itu adanya bid'ah hasanah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu dzalika min awzarihim syai'a." Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang sayyi'ah, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi daripada dosa mereka sedikit pun. Maka telah kita simak pada pertemuan yang lalu penjelasan dan jawaban dari Al-Imam Asy-Syatibi, yang kesimpulannya bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena bunyi hadis man sanna fil islami, dan beri lafaz yang lain fil Islam, barang siapa yang melakukan sunnah hasanah dalam Islam. Nabi tidak menyatakan barang siapa yang melakukan bid'ah hasanah, tetapi Nabi menyatakan sunnah hasanah. Maka kalau dikatakan sunnah, maka sunnah ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Nabi di dalam hadis ini tidak menyatakan barang siapa yang melakukan bid'ah hasanah, tetapi Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan sunnah hasanah. Maka jangan dipolitisir. Dan telah kita simak juga pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ada sababul wurudnya. Ada sebab atau kejadian yang membuat Nabi berkata demikian, yaitu tatkala beliau melihat beberapa sahabatnya dalam keadaan miskin dengan pakaian yang compang-camping dan mereka dalam keadaan kelaparan. Kemudian Nabi SAW menghasung masyarakat Madinah untuk bersedekah, membantu mereka. Maka mereka pun mulai membantunya, tetapi Nabi belum melihat maksimal, sampai datang seorang membawa satu karung berisi makanan yang penuh sampai-sampai dia tidak mampu lagi membawanya. Maka setelah itu berduyun-duyunlah masyarakat Madinah berinfak, bersedekah untuk sebagian sahabat Nabi ini. Yang disebabkan perbuatan satu orang sahabat Ansar tadi membuat masyarakat lain terpancing, termotivasi untuk bersedekah. Setelah itu Nabi pun mengeluarkan sabda di atas. Maka dari sababul wurud tersebut dipahami bahwa hadis ini tidak menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah, karena sedekah bukanlah perkara bid'ah, sesuatu yang telah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, dan sahabat tersebut tidak melakukan suatu ritual ibadah yang belum ada tuntunan dari Nabi SAW, dan itu pun beliau melakukannya di masa Nabi SAW. Nah, ini kesimpulan jawaban dari Imam Asy-Syatibi yang rinciannya telah kita simak bersama pada pertemuan yang lalu. Alasan lain atau pegangan atau syubhat lainnya yang dipakai oleh sebagian orang bahwa adanya bid'ah yang hasanah, bahwa sahabat Nabi SAW Utsman bin Affan telah mengumpulkan Al-Quran dan mewajibkan manusia untuk membacanya dengan satu mushaf, dengan satu qiraah, yang mana di masa Nabi SAW ada 7 mushaf atau 7 qiraah dengan bahasa
Arab yang ada di masa itu, 7 logat bahasa Arab yang ada di masa itu. Dan ini belum pernah terjadi di masa Nabi, karena di masa Nabi belum ada pengumpulan Al-Quran 30 juz. Demikian juga di masa Abu Bakar dan masa Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Tetapi tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Ini belum pernah terjadi di masa Nabi. Berarti adanya bid'ah yang hasanah katanya. Ya. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, anna jami'a ma dzukir fihi min qabilil masalihil mursalah la min qabilil bid'atil muhdatsah, yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah masalihul mursalah, sarana kebaikan. Beliau tidak melakukan ritual bid'ah yang baru. Beliau tidak melakukan bid'ah yang baru, ritual ibadah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang beliau lakukan adalah sarana kebaikan. Dan itu pun disepakati oleh seluruh para sahabat dan para tabi'in di masa itu. Ini yang kedua. Berarti apa namanya ini? Ijma'. Ijma' adalah salah satu sumber hukum di dalam Islam. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ijma' itu la yanzabitu illa ma ajma'a alaihi al-qurun ats-tsalatsatul mufaddalah. Ijma' itu tidak ada yang mundhabit, yang dapat dipastikan itu adalah ijma' secara totalitas, kecuali ijma' mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang telah direkomended oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa itu negara belum terlalu luas dan para ulama belum berpencar seperti di masa sekarang yang tidak bisa dipastikan bahwa seluruh mereka itu telah sepakat, kecuali dalam hal-hal yang telah diketahui secara pasti dalam agama. Ini jawaban dari Imam Asy-Syatibi. Kemudian beliau juga menyatakan, amma jam'ul mushaf wa qasrun nasi alaihi fa haqqun ma fa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lianna lahu aslan yashhadu lahu fil jumlah wa huwa al-amru bi tabligh asy-syari'ah wa dhalika la khilafa fihi. Wa tablighu kama la yataqayyadu bi kayfiyatin ma'lumatin لأنه من قبيل المعقول المعنى فيصيح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. Jawaban berikutnya kata beliau bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdepannya adalah Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Quran, ini ada dalil secara umum dalam agama ini, yaitu dalil atau keumuman dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan agama ini secara umum. Sumber ayat dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan agama. Balligh ma unzila ilaik wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka yang dilakukan oleh Utsman ini masuk dalam keumuman perintah menjaga dan menyampaikan agama Allah, yang mana perintah atau penjagaan dan penyampaian terhadap tentang agama ini tidak Allah bakukan dengan suatu cara dan metode. Beda halnya dalam ritual ibadah. Sudah ada metode dan cara yang baku dalam agama ini yang tidak boleh lagi diganti. Misalkan setelah salat 5 waktu kan sudah ada zikir khusus dari Nabi, konteksnya, caranya. Maka tidak boleh lagi dilakukan dengan bentuk lainnya, dengan cara lain, dengan metode lain, dengan konteks lain. Adapun menyampaikan dan menjaga isi agama ini Allah umumkan bentuknya, sehingga boleh dilakukan dengan cara apa saja demi menjaga dan menyampaikan agama Allah. Apakah dengan menghafalnya, apakah dengan menulis ke kertas-kertas,
ataukah dengan sarana-sarana lainnya yang dengannya agama ini, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi akan terjaga. Nah, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah yang terakhir ini. Beliau tidak melakukan ritual ibadah baru, tetapi yang beliau lakukan adalah penjagaan terhadap agama yang telah disampaikan oleh Nabi SAW berupa 30 juz Al-Quran. Beliau tulis agar Al-Quran tersebut terjaga dan terkumpul 30 juz semuanya, sehingga seorang tidak kesulitan mencari isi Al-Quran seperti di masa Nabi yang belum tersusun 30 juz dalam satu mushaf, tetapi terpencar-pencar. Di sebagian sahabat ada sekian juz, dia tulis di kayu. Ada sebagian sahabat lain menulisnya di beberapa lempengan batu, di pelepah kurma, dan di beberapa kertas. Maka datang Utsman, melihat sudah banyaknya para sahabat Nabi yang hafiz 30 juz Al-Quran dengan mutqin meninggal dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, dan juga di masa Nabi SAW pada kejadian Bi'r Ma'unah, 70 para sahabat Nabi yang ahli Al-Quran dibantai oleh beberapa kabilah Quraisy atau kabilah Arab di masa itu. Maka beliau pun berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran secara totalitas sempurna 30 juz. Ini jawabannya. Jelas ya? Maka kesimpulan jawaban dari Imam Asy-Syatibi yang pertama, bahwa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah masalihul mursalah, sarana kebaikan, bukan ritual ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perbuatan Utsman ini dibangun beranjak dari keumuman ayat-ayat Al-Quran dan keumuman hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan isi agama ini, yang mana perintah Allah dan Rasulnya agar kita menjaga dan menyampaikan agama Allah ini tidak Allah bakukan dengan suatu cara atau metode. Menunjukkan boleh dilakukan atau menyampaikan dan menjaga agama Allah dengan cara apapun, apakah cara tersebut ada di masa Nabi ataukah belum ada, dengan syarat tidak bertentangan dengan agama Allah, karena ini bukan bentuknya, bukan ritual ibadah, tetapi perbuatannya adalah masalihul mursalah, melakukan sarana kebaikan, menjaga isi agama, bukan ritual ibadah. Yang mana kalau itu ritual ibadah, sebab, cara, jumlah, waktu dan tempatnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mulia ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama Islam di masa itu, dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in, yang disebut dengan istilah ijma', dan ijma' salah satu dari sumber hukum. Jelas ya? Yang keempat, di sini beliau tidak menyebutkannya, tapi ini tambahan dari beberapa ulama lain, bahwa Utsman bin Affan salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun yang Nabi telah menyatakan, wa sunnatil addu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, perjalananku, dan perjalanan khulafa ar-rasyidun yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ini 4 jawaban dari para ulama. Maka 4 alasan ini hendaknya kita utarakan kepada orang yang melakukan suatu ritual ibadah yang bid'ah, kemudian dia beralasan dengan perbuatan Utsman bahwa ada bid'ah hasanah. Maka kita katakan, apakah bid'ah yang Anda lakukan ini? Seperti zikir berjamaah setelah sholat 5 waktu, atau ritual-ritual ibadah yang bid'ah lainnya, kita katakan, apakah pernah dilakukan oleh salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun? Tidak. Apakah keumuman ayat Al-Quran dan hadis menganjurkan demikian? Tidak. Yang ketiga, kita katakan, apakah seluruh ulama di dunia
di masa ini atau di masa ini dilakukan telah sepakat, itu tidak mengapa? Tidak juga, apalagi kesepakatan ulama salaf tidak mungkin ada karena itu baru terjadi. Jelas ya? Kemudian yang terakhir kita katakan bahwa apakah telah ada petunjuk Nabi dalam hal ini secara khusus ataukah belum ada. Misalkan dia melakukan zikir setelah salat 5 waktu dengan cara jamaah dipimpin oleh seorang imam dengan konteks-konteks yang tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia beralasan dengan bid'ah hasanah, maka sekian pertanyaan di atas kita lemparkan kepada dia dan pasti dia tidak akan mampu menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir kita tanyakan kepadanya, apakah dalam hal ini sudah ada metode khusus dari Nabi ataukah belum? Kalau dia bilang belum ada, kita katakan Anda dusta. Kenapa? Karena sudah ada metode khusus dari Nabi dalam berzikir setelah salat 5 waktu. Sudah ada hadis-hadis yang menerangkan bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir setelah salat 5 waktu. Dan telah ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan bagaimana apa saja yang beliau baca setelah salat 5 waktu. Konteks apa saja, apa yang pertama kali beliau ucapkan setelah salam dari salatnya. Maka kalau dia mengakui bahwa sudah ada dari Nabi tetapi dia berkata, tapi kan ini baik juga, maka kita katakan mana lebih baik? Petunjuk Nabi SAW atau petunjuk orang yang datang setelah Nabi? Dia harus memilih salah satu dari dua jawaban. Kedua-duanya memukul dia, menjadi senjata terhadapnya. Jelas ya? Kalau dia menyatakan, oh petunjuk Nabi lebih baik, maka kita katakan, kenapa tidak melakukan yang lebih baik? Dalam urusan dunia saja Anda akan memilih yang paling baik dari hal-hal yang baik. Kenapa dalam agama tidak bersikap demikian? Dan kalau dia menjawab, oh yang ini lebih baik, maka bisa-bisa bermasalah terhadap Islamnya karena dia menyatakan ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi SAW. Itu bisa-bisa batal syahadat Muhammadun Rasulullahnya. Karena di antara konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita meyakini tidak ada petunjuk yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW, dan tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan tuntunan beliau SAW. Dan beliau tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan agama ini telah sempurna. Jangankan masalah zikir setelah salat 5 waktu, zikir keluar masuk WC saja sudah Nabi sampaikan sebelum meninggal dunia, apalagi zikir setelah salat 5 waktu. Kalau ada yang berkata mungkin para sahabat Nabi lupa menyampaikannya sedangkan Nabi telah menyampaikannya, maka kita katakan ini tuduhan Syiah terhadap para sahabat Nabi. Ya, jangankan zikir setelah salat 5 waktu yang setiap harinya mereka menyaksikan Nabi. Apa yang mereka Nabi baca ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mendengar ya kukuruyu ayam di pertengahan malam, ya jeritan keledai di pertengahan malam. Bagaimana Nabi mengusap kedua sepatunya, bagaimana cara Nabi masuk WC, keluar WC, apa saja yang beliau baca, itu sempat mereka riwayatkan. Mungkinkah mereka lupa meriwayatkan zikir-zikir Nabi setelah salat 5 waktu yang mereka saksikan 5 waktu dalam sehari dan semalam, dan mereka selalu bersolat berjamaah bersama Nabi? Tidak akan mungkin tuduhan itu muncul kecuali dari mulut seorang Syiah Rafidhah atau dari orang yang terkena penyakit Syiah Rafidhah dan dia tidak sadar dirinya kena penyakit Syiah. Bermudah-mudahan di dalam menuduh dan memperolok-olok sahabat Nabi SAW itu hanya keluar dari mulut mereka orang-orang Syiah atau orang-orang yang terkena penyakit Syiah dan dia tidak sadar. Nah, ya. Ini jawaban dari Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Qur'an ini seperti yang beliau terangkan tadi telah ditunjukkan oleh keumuman ayat Al-Quran dan hadis. Keumuman ayat Al-Quran tidak boleh sebutkan di sini, tetapi keumuman hadis Nabi beliau sebutkan di sini. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 2434 di sini disebutkan nomornya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga riwayat Imam Muslim ya pada nomor 1355.
bahwa Nabi bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Beliau memerintahkan sahabatnya, tulislah perkara agama hadis-hadisku untuk Abu Syah. Tatkala dia datang meminta kepada Nabi mengajarkan beliau agama ini. Berarti dalam hadis ini ada perintah mencatat ilmu agama. Adapun keumuman ayat Al-Quran, selain dari keumuman ayat-ayat yang memerintahkan kita menjaga dan menyampaikan agama Allah, selain dari itu adalah firman Allah, "Inna alaina jam'ahu wa qur'anah," kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dan bacaannya. Maka perbuatan Utsman ini adalah bentuk perealisasian terhadap keumuman ayat Al-Quran ini. Jelas ya? Sungguh sangat jelas jawaban dari ulama dan di antara Asy-Syatibi terkait syubhat di atas. Ingin beralasan dengan perbuatan Utsman untuk melakukan suatu bid'ah yang hasanah. Nah, ini harus antum hafal. Ini sangat kuat jawabannya. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada orang yang melakukan bid'ah hasanah, kemudian dia beralasan dengan perbuatan Utsman bin Affan, maka kita lemparkan kepadanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, antum. Nah, siapa nama antum? Huda, petunjuk, masya Allah. Dari mana? Ahsan. Pertanyaan pertama kita sampaikan kepada orang tersebut apa? Jangan, larangan bukan pertanyaan. Ya kan? Jangan, kan larangan itu namanya, bukan pertanyaan. Udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Berapa pertanyaan yang mesti kita sampaikan, kita utarakan kepada orang yang melakukan bid'ah, ritual ibadah baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi, tetapi alasannya ini bid'ah hasanah. Kemudian dia berdalil dengan perbuatan Utsman, bahwa Utsman telah mengumpulkan Al-Quran 30 juz yang itu belum ada di masa Nabi, belum pernah terjadi di masa Nabi. Syubhat tersebut terbantah dengan melemparkan beberapa pertanyaan yang dia tidak akan mampu menjawabnya, dan kalau dia mampu menjawab dengan jawaban yang benar, maka secara tidak langsung dia memvonis dirinya sesat. Ada kita bahas itu tadi kayaknya belum. Hah? Toib, anak kita mungkin pengalaman. Adun. Ya, antum. Ahsan. Bahwa Utsman salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Apakah Anda salah satu dari khulafa ar-rasyidun? Tidak, ya kan? Pertanyaan kedua, ya, yang dilakukan oleh Utsman juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang kita sebutkan tadi bukan dari ideologi antum. Yang kita sebutkan tadi. Ahsan, bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman telah disepakati oleh seluruh ulama Islam di masa itu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Apakah yang Anda lakukan saat ini, bid'ah ini telah disepakati oleh seluruh ulama Islam yang terpandang, yang mu'tabar dalam Islam saat ini? Sungguh tidak. Ya. Pertanyaan berikutnya, Adun, antum kan hukum kan, anak hukum kan, cepat. Dari fakultas apa? Ekonomi. Ekonomi lebih pandai lagi menyimpulkannya. Adun, pertanyaan ketiga kita utarakan kepada orang tersebut. Ya emang nggak dari masa Rasulullah. Rasulullah udah meninggal, gimana dapat ikrar? Utsman kan nggak dapat ikrar juga ada Nabi. Setelah Nabi meninggal belum melakukannya. Nabi nggak ada, gimana mau ikrar? Bukan dari ideologi antum, dari apa yang antum dengar tadi. Udah, 2 bari, paket hemat. 2 pertanyaan lagi, Nopri.
Ahsan, bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman itu telah ditunjukkan oleh keumuman ayat Al-Quran dan keumuman hadis-hadis Nabi. Ya, di mana banyak dalam ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala. Beliau melakukan hal itu. Ya, bukan dari ritual ibadah. Yang keempat, udah tadi. Utsman salah satu khulafa ar-rasyidun. Ijma, udah juga. Ahsan, yang boleh lakukan adalah masalihul mursalah, sarana kebaikan, bukan ritual ibadah. Sedangkan yang Anda lakukan ritual ibadah. Jelas ya? Ada yang tersisa? Ada yang tersisa dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi? Tidak ada ya? Baik, ini dua syubhat yang beliau sebutkan di sini. Atau ada satu lagi pendek, yaitu ucapan bahwa ada hadis yang berbunyi, "Man ibtada'a bid'atan dhalalatan." Man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah yang sesat. Maka katanya di dalam hadis ini Nabi SAW berkata, barang siapa yang melakukan bid'ah yang sesat, menunjukkan ada bid'ah yang tidak sesat. Maka kata Imam Asy-Syatibi, wa inna taqyidal bid'ati bidh-dhalalati yufidu mafhuman wal amru fihi qaribun li'anna al-idhafata fihi lam tufid mafhuman wa li'anna ad-dhalalata lazimatun lil bid'ati bil itlaq bil adillati al-muqaddimah fala mafhuma aidan. Bahwa hadis Nabi yang berbunyi bahwa barang siapa yang melakukan bid'ah yang sesat, ini tidak menunjukkan bahwa ada pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, bahwa ada bid'ah yang tidak sesat. Tetapi Nabi menyebutkan yang sesat sebagai sifatnya bid'ah karena memang bid'ah selalu bersifat sesat. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innahu may yusyrik billah wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dalam surat Al-Ankabut, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, melakukan dosa syirik yang tidak ada dalilnya, maka hisabnya di sisi Allah dan sungguh tidak akan bahagia orang-orang kafir. Allah menyatakan di sini dia berbuat syirik yang tidak ada dalilnya. Apakah menunjukkan bahwa kalau dia melakukan syirik karena ada dalilnya berarti boleh? Kan tidak, tetapi itu merupakan sifat patennya syirik, bahwa yang namanya syirik itu tidak akan pernah ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang membenarkannya. Demikian pula bid'ah. Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan bid'ah yang dhalalah, karena memang dhalalah itu adalah sifat patennya bid'ah. Tidak ada satupun bid'ah kecuali dia dhalalah. Bukan bermaksud bahwa barang siapa yang melakukan bid'ah yang hasanah berarti tidak mengapa. Apalagi telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis lain, di mana beliau berkata secara umum, kullu bid'atin dhalalah. Jelas jemaah? Ini jawabannya. Dan ada di sana beberapa syubhat lainnya tidak beliau sebutkan di sini, tetapi apa yang beliau jawab di sini telah terwakili. Namun tidak mengapa kalau kita menyebutkannya agar semakin mantap jika antum masih kuat duduknya, karena saya tidak ingin memberatkan. Sebelumnya jamaah sepakat bahwa kajian kita setiap Sabtu selesai di waktu salat syuruk. Tapi sekarang salat syuruk ya jam 7 kurang 10. Kalau ana sih enggak masalah, karena ana punya waktu. Kalau antum tetap di atas kesepakatan lama bahwa kajian kita selesaikan dengan masuknya waktu salat syuruk, sehingga kita tidaklah keluar dari masjid kecuali telah melakukan 2 rakaat sunnah syuruk, bagaimana? Ana tidak mau memberatkan. Masih sepakat? Ya Pak, urang tua ada yang, karena urang tua yang harus kita kedepankan. Sepakat Walid Baik. Di antara syubhat yang lainnya, mereka menyatakan yang disampaikan oleh sebagian orang bahwa suatu hari dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bertanya kepada Bilal ibnu Abi Rabah,
Ya Bilal, ayya amalin amiltahu, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni asma'u sawta khashata na'alaika fil jannah. Wahai Bilal, coba kamu beritahukan saya, apa amalan yang paling mulia, amalan paling mulia yang engkau lakukan dalam Islam ini? Karena aku mendengar suara telapak kedua kakimu di dalam surga. Maka Bilal pun menjawab, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat sunnah wudu 2 rakaat. Langsung diambil kesimpulan oleh sebagian orang yang gagal faham bahwa dalam hadis ini adanya bid'ah hasanah. Buktinya Bilal telah melakukan suatu ibadah sebelum mendengar petunjuk anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sisi pendalilannya? Jelas ya, tapi ini syubhat. Ingat. Ini syubhat. Jawabannya kata para ulama gampang. Yang pertama kita katakan, secara tidak langsung Anda telah menuduh sahabat Nabi yang mulia Bilal ibn Abi Rabah melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk, tanpa ilmu, dan sifat yang seperti ini sangatlah jauh dari mereka para sahabat Nabi. Karena mereka tahu akan firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan sebelumnya. Sungguh tidak mungkin mereka para sahabat Nabi melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu agama dari Al-Quran dan hadis sebelumnya. Saya sebutkan lagi salah satu contohnya yang menerangkan kepada kita, nggak mungkin sahabat itu melakukan suatu ibadah dalam keadaan mereka tidak mengetahui ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa di antara rukun atau kewajiban haji dan umrah adalah sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam atau dalam salah satu dari kedua kitab Sahih Bukhari atau Muslim dari Anas bin Malik bahwa setelah beberapa sahabat Nabi masuk Islam, mereka merasa enggan, tidak berani melakukan ritual sa'i antara Safa dan Marwah. Mengingat bahwa ritual sa'i antara Safa dan Marwah adalah sebuah ritual yang sering mereka lakukan di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Begitu mereka masuk Islam, mereka enggan melakukannya lagi. Khawatir ini tidak boleh. Khawatir ini tidak boleh karena buktinya seluruh kebiasaan ritual kaum musyrikin itu ditinggali dan diselisihi oleh Rasulullah. Begitu masuk Islam, maka mereka nggak berani lagi melakukan ritual sa'i antara Safa dan Marwah. Sampai turun firman Allah, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima." Barang siapa yang haji dan umrah, maka tidak mengapa dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu barulah mereka kembali melakukan ritual sa'i antara Safa dan Marwah. Menunjukkan kepada kita apa? Bahwa mereka para sahabat Nabi tidak akan berani melakukan suatu ritual ibadah tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Jelas? Yang kedua, kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Bilal ibn Abi Rabah, di masa yang wahyu masih itu turun, Nabi masih hidup. Dan apa yang dilakukan di masa Nabi tanpa pengingkaran dari Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai hujah sumber hukum dalam agama ini. Andai kata secara langsung Nabi tidak menyatakan boleh, atau secara langsung di depannya tidak mengikrarnya, tetapi tidak ada ayat dan hadis yang melarang perbuatan itu, sekalipun perbuatan itu tidak dilakukan di depan Nabi, tetapi dilakukan di masa Nabi. Selama 23 tahun sampai Nabi meninggal tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang melarang itu perbuatan, tetapi itu perbuatan dilakukan di masa Nabi. Kita ketahui itu dilakukan karena ada ucapan dari sahabat Nabi yang menyatakan dahulu aku melakukan ini, tetapi tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang melarangnya, maka itu sudah menjadi sebagai sumber hukum karena itu di zaman wahyu sebagai contoh lainnya.
Jabir atau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulunya kami melakukan azal. Apa bahasa lembutnya azal? Gak enak banyak adik-adik kita yang jomblo di sini. Apa bahasa lembutnya azal? Mohon maaf, melakukan hubungan pasangan suami istri tetapi mengeluarkan mani di luar. Ini namanya azal dalam Islam. Azal ya. InsyaAllah dipahami ya. Baik, mengeluarkan mani di luar. Nah, artinya karena ada sebagian orang yang tidak ketika menyampaikan ini keliru memahaminya, karena saya khawatir salah dipahami karena akan memberi perbedaan hukum nantinya. Artinya dua khitan bertemu. Iya, timbal telah masuk ke sumur tetapi air sumurnya dikeluarkan di luar sumur. Ini maksudnya. Jelas ya? Ya baik tanya yang lepu maksud timba maksud sumur. Ya gak keterlaluan kalau mesinnya ya. Ya, ini maksudnya. Baik. Dan itu sudah mewajibkan mandi ya. Sahabat Jabir menyatakan kami dahulunya melakukan azal. Dan di saat itu Al-Quran masih turun dan tidak ada larangannya. Kan ini perbuatan tidak di hadapan Nabi, tetapi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis, dan itu zaman wahyu. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di masa Nabi, baik di depan Nabi atau di belakang Nabi, tetapi sampai Nabi meninggal itu perbuatan tidak ada larangan dalam Islam, maka itu sebuah perbuatan yang boleh dalam Islam. Apalagi perbuatan sahabat Bilal langsung diikrar oleh Nabi di depan Bilal langsung. Ya kan? Begitu beliau memberitahukan Nabi, langsung Nabi memujinya. Ya, jelas? Jawaban berikutnya yang berapa? Yang ketiga, jawaban yang ketiga, bahwa sama sekali dari hadis Bilal itu tidak menunjukkan bahwa Bilal atau sunnah 2 rakaat sunnah wudu, 2 rakaat salat sunnah wudu itu belum pernah dianjurkan oleh Nabi sebelumnya. Sampai Bilal melakukannya baru Nabi mengikrarnya. Sama sekali tidak ada demikian dalam hadis. Bahkan kalau kita membuka hadis-hadis Nabi lainnya telah menerangkan kepada kita tidaklah Bilal melakukan ibadah salat sunnah 2 rakaat setelah setiap wudu beliau, melainkan karena sudah ada hadis Nabi sebelumnya yang telah beliau ketahui. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mempraktekkan wudunya Nabi di hadapan murid-murid beliau, kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaditsu fihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di dalam 2 rakaat tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan Nabi telah berwudu semenjak di Mekah, karena perintah solat sudah ada di Mekah setelah beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Hanya saja kesempurnaan atau penyempurnaan syariat solat 5 waktu itu di Madinah, tapi mulai berlakunya di Mekah. Jelas ya? Maka kita katakan kepada orang yang ingin menjadikan dalil ini sebagai dalil adanya bid'ah hasanah, kita katakan, apakah yang anda lakukan ini pernah dilakukan di zaman wahyu masih turun? Tidak. Apakah dapat ikrar dari Nabi SAW? Juga tidak. Bilal, andai kata tidak ada dalil tentang 2 rakaat sunnah wudu kecuali itu, kita katakan itu sudah diikrar oleh Nabi, maka itu sudah menjadi hadis. Karena definisi hadis itu kata para ulama, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyyah. Hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi atau sifat Nabi. Itu namanya hadis. Ya. Maka apa yang telah diikrar oleh Nabi ketika kita sampaikan kepada manusia hadis Nabi, itu sudah bunyinya hadis. Ya.
Apalagi yang dilakukan oleh Bilal memang sudah ada sebelumnya. Tidaklah beliau melakukannya, melainkan beliau telah mendengar anjurannya dari Nabi SAW sebelumnya. Syubhat yang terakhir, bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Adi bin Khubayb atau Khubayb ibnu Adi radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat Nabi yang disiksa di fase Mekah, dimutilasi beliau. Dimutilasi di fase Mekah. Sebelum beliau dibunuh mati oleh kaum musyrikin, beliau meminta waktu kepada kaum musyrikin terlebih dahulu untuk salat 2 rakaat. Beliau pun salat 2 rakaat, setelah itu beliau pun dibunuh mati. Ini di Mekah. Nah, ini ada dalil bahwa tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Maka kita katakan, apabila kaedahnya bahwa tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, tidak bid'ah, maka betul. Ya betul. Dengan syarat ada ucapan Nabi menganjurkannya, sekalipun Nabi tidak melakukannya. Contohnya salat tahiyatul masjid, Nabi enggak pernah melakukannya. Tetapi ucapan Nabi menganjurkan 2 rakaat tahiyatul masjid ada. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Ya kan? Kenapa Nabi tidak pernah melakukannya? Ya karena Nabi begitu masuk masjid langsung jadi imam. Nabi begitu masuk masjid langsung naik mimbar. Ya kan? Kalau safar beliau tidak salat di masjid, kayak kapan tahiyatul masjidnya? Ya. Atau ya tidak ada takrir dari Nabi. Kalau udah ada takrir perbuatan sahabat Nabi, beliau mengikrarnya sekalipun beliau tidak melakukannya atau tidak menganjurkan secara ucapan teksnya, maka itu sudah menjadi hadis. Ya. Maka kalau Anda menyatakan bahwa tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi dikatakan bid'ah, kita katakan benar. Apabila memang juga tidak ada ucapan Nabi atau ikrar dari Nabi. Ya. Apabila tidak ada ucapan dan tidak ada ikrar dari Nabi. Tapi ini ikrar juga enggak ada, ucapan Nabi juga tidak ada, di masa Nabi juga tidak dilakukan, padahal perbuatan itu tujuan melakukan dan sebab melakukannya ada di masa Nabi, serta tidak ada penghalangnya, tetapi Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Maka ini udah pasti bid'ah. Ini udah pasti bid'ah. Baik. Maka kejawaban berikutnya bahwa yang dilakukan oleh sahabat Khubayb ibnu Adi tidak ada yang bid'ah. Yang pertama tadi karena itu di masa Nabi, di masa wahyu. Ya. Yang kedua, itu masuk dalam keumuman menganjurkan perbanyak waktu salat selain 5 waktu yang terlarang. Misalnya 5 waktu yang terlarang salat kan kita dianjurkan melakukan salat sunnah mutlak namanya. Kecuali setelah salat subuh sampai terbit matahari, atau yang kedua di saat matahari sedang terbit. Yang ketiga di saat matahari berada di tengah-tengah langit. Waktu keempat setelah salat asar. Waktu kelima di saat matahari sedang terbenam. Ini 5 waktu kita tidak boleh melakukan salat sunnah mutlak. Sahabat yang mulia Khubayb ibnu Adi tidak melakukan pada salah satu dari 5 waktu ini. Maka masuk dalam keumuman anjuran memperbanyak salat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kepada ada sahabat Nabi yang bernama Abu Firas meminta kepada Nabi agar beliau dijadikan orang yang menemani Nabi dalam syurga. Maka Nabi menyatakan, "A'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau kamu ingin menjadi orang yang dekat denganku dalam syurga, maka bantu saya untuk Allah kabulkan doamu ini dengan engkau memperbanyak salat. Kata para ulama, ini salah satu dalil anjuran memperbanyak salat sunnah mutlak selama bukan pada 5 waktu terlarang tadi. Jawaban berikutnya bahwa yang dilakukan oleh Khubayb ibnu Adi adalah salat hajah, dan itu salah satu dari kebiasaan Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai'un afza'a ila shalah atau fazi'a ila shalah.
merupakan kebiasaan Nabi. Apabila ada urusan besar menimpa beliau, beliau langsung salat. Yang disebut oleh para ulama fikih dengan salat hajah. Hadis ini bisa jamaah yang dimuliakan oleh Allah melihatnya pada tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ya. Di sana juga beliau menyebutkan athar Abdullah bin Abbas ketika diberitahukan kepada beliau bahwa saudara kandung beliau yang bernama Fadl bin Abbas meninggal dunia, beliau langsung turun dari onta, kemudian salat 2 rakaat, kemudian naik lagi ke onta. Perbuatan Nabi udah ada, perbuatan sahabat juga udah ada. Sekarang kita kembali kepada ritual bid'ah yang saudara lakukan. Apakah di zaman wahyu itu pernah dilakukan? Enggak ada. Apakah Nabi melakukannya? Tidak ada. Apakah sahabat Nabi ada yang melakukannya? Juga tidak ada. Mau bagaimana mau dikiaskan lagi? Jelas ya, demikian juga dalil ada sahabat Nabi yang selalu membaca surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas setiap rakaat sebelum dia ruku'. Ya, maka jawabannya juga sama dengan jawaban ya di atas. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah? Berarti tidak ada diskusi ya, karena waktu syuruk telah masuk. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.